Assalamualaikum semuanya. Samosa tape ini tuh modifikasi dari Gabin tape ya teman-teman ya. Karena Gabin itu harganya lumayan, jadi biar lebih simple dan lebih krenyes, aku bakalan ganti pakai kulit lumpia. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja tonton sampai habis. Aku bakalan kasih informasi pemenang giveaway. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 100 gram tepung terigu. Biar tepung terigunya ini matang, aku bakalan sangrai dulu ya teman-teman ya. Kita sangrai sampai tepungnya itu matang. Kalau teman-teman gak bisa mastiin tepungnya tuh ringannya kayak gimana sih, kalian bisa langsung aja ambil 1 lembar daun pandan. Setelah itu kita masukin ke dalam sini. Kalau daun pandannya udah kering, itu tandanya tepung terigunya udah matang. Ini untuk apinya pakai api kecil aja biar dia nggak gosong. Kalau udah matang, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin wadah. Aku bakalan siapin 500 gram tape singkong. Untuk tape singkongnya di sini kebetulan aku pakai yang madu ya teman-teman ya. Ini kemarin aku beli setengah kilo, harganya cuma Rp5.000. Kalau kalian pengen nih tapenya agak asem gitu, pakai tape yang biasa aja teman-teman, jangan pakai tape madu. Soalnya kalau pakai tape madu dia rasanya terlalu manisan menurut aku. Jadi bisa disesuaikan aja ya untuk tapenya. Ini untuk tapenya aku buang isinya kayak gini karena ini tuh agak ngeganggu gitu kalau langsung dihancurin gitu loh. Jadi ini tengahnya kita ambil aja kurang lebih seperti ini. Tuh, ini tuh kayak akarnya gitu gak sih? Lanjut, setelah itu kita langsung aja lumat atau dihancurin seperti ini. Kalau teman-teman pengen lebih simple nih, bisa dikeluarin choppernya. Tapi menurut aku tape itu kan lembek ya teman-teman ya, jadi lebih gampang diaduk manual kayak gini aja. Soalnya kalau pakai chopper nyucinya tuh ribet gitu loh teman-teman. Jadi kita langsung aja hancur-hancurin sampai semuanya hancur kurang lebih seperti ini. Kita langsung aja masukin gula 100 gram. Gulanya disesuaikan ya, kalau kalian suka manis bisa ditambahin 80 ml kental manis, atau kalau mau sasetan bisa pakai 2 saset ya teman-teman ya. Seujung sendok makan garam. Ini kental manisnya karena tadi tuh masih sisa di gelasnya, aku bersihin ya teman-teman ya. Sayang kalau nggak dibersihin. Jadi kita langsung aja masukin semuanya dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja masukin tepung terigu yang udah kita sangrai tadi ya. Ini dia, kita langsung aja masukin semuanya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai tepung terigu yang lumayan banyak, bisa tepung terigunya tuh dikurangin aja, kurang lebih pakainya 2 sendok makan aja udah cukup ya, jangan terlalu banyak. Ini diaduk aja sampai bener-bener tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siapin kulit lumpianya. Kurang lebih teksturnya seperti ini aja. Jadi walaupun kita ngegorengnya sebentar, aman ya teman-teman ya, soalnya tepung terigunya itu udah matang. Sebelumnya aku bakalan buat olesannya dulu. Untuk olesannya aku pakai 1 sendok makan tepung terigu sama air secukupnya. Kira-kira aja teman-teman, untuk olesannya tuh opsional sebenarnya. Pakai air biasa aja sebenarnya dia udah lengket, cuman karena aku pengen lebih simple gitu loh teman-teman. Kalau pakai olesan tuh gampang gitu loh, jadi kita nggak perlu ribet-ribet buat mau sisiin dia kayak harus di bawah lipetannya gitu kan. Kalau ada olesannya seperti ini, kita atur posisinya kayak random juga nggak masalah. Kita langsung aja siapin telenan. Aku bakalan siapin juga kulit lumpia. Untuk kulit lumpianya ini aku beli harga 6.500, isinya cuma 21 teman-teman. Jadi kalau kalian pengen cari yang lebih murah, sok beli online aja. Aku bakalan kasih rekomendasi kulit lumpia ya, jadi langsung aja cek sekarang juga di deskripsi. Kurang lebih aku pakainya sendok makan kayak gini, seujung, maksud aku kayak 1 sendok makan munjung gitu loh teman-teman. Tapi disesuaikan lagi ya, 1 sendok makan munjung ini menurut aku gendut banget. Kalau kalian nggak mau terlalu gendut bisa dikurangin. Kita langsung aja taruh di ujung, kita bentuk segitiga seperti ini. Kalau udah, ini kita rapi-rapin dulu ya. Kalau udah, kita lipat ke atas tuh kayak gini. Kita kasih olesan, kita lipat kiri kanannya ya. Tuh, kalau pakai olesan dia tuh lebih lengket gitu loh teman-teman. Kita walaupun taruh miring, berdiri, dia tuh tetap stay kayak gitu. Tapi kalau kita nggak pakai olesan ya, kita harus bentuknya harus tidur gitu biar dia tuh ngebentuk gitu loh teman-teman. Kita ulangin sekali lagi, kita taruh 1 sendok munjung, kita bentuk segitiga. Kalau kurang rapi, dirapi-rapiin seperti ini aja. Setelah itu kita langsung aja angkat ke atas, kita langsung aja lem kiri kanannya.
simple dan gampang banget, bisa langsung aja dipraktekin di rumah. Hasilnya kurang lebih segini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk satu resep jadinya sekitaran 18 piece. Ini kalau udah seperti ini kita langsung aja siap goreng. Kita panasin minyak secukupnya aja ya. Untuk apinya jangan terlalu gede, nanti kulit lumpianya tuh cepet gosong. Jadi pakai api yang standar aja teman-teman. Kita langsung aja masukin, karena dia nggak meledak dan anti meledak, kita langsung aja masukin keadaan minyak panas juga nggak apa-apa ya. Tuh ini tuh gede-gede banget teman-teman teflon. Aku tuh cuman muat antara 5 sampai 4 gitu. Kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon seperti yang aku punya, ini tuh harganya sekitaran 100 ribuan aja, tapi menurut aku cantik dan worth it banget buat dibeli. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku ya teman-teman ya. Rekomendasi teflon aku bakalan kasih di deskripsi untuk linknya. Ini kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan, dan jangan lupa sambil terus dibalik ya. Tenang aja, walaupun dalamnya tuh nggak terlalu mateng, maksudnya walaupun ngegorengnya sebentar dia tuh udah mateng ya teman-teman ya. Soalnya tepung terigunya tadi kan udah disangrai sama kita. Ini dia hasilnya setelah aku goreng. Ini kalau teman-teman nanya ini bisa di frozen food apa enggak, boleh banget ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya ide bisnis frozen food, ini bisa banget dijadiin salah satu menu tambahan ya. Gabin tape terus disulap jadi samosa tape kayak gini. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri warnanya kuning kecoklatan. Tuh kayak gini bentuknya. Menurut aku ini inovasi yang cocok banget dijadiin pengganti gabin ya teman-teman ya. Dia tuh lebih keras gitu loh kulitnya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Wow, apalagi nanti kalau kalian buat ditambahin isian coklat, enak kali ya. Ini tak berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aku tuh sering banget ngayal samosa tape, setelah buat ternyata enak banget. Jadi kalau kalian penasaran sama rasanya, langsung aja dicobain di rumah. Kalau udah recook, jangan lupa tag aku di Instagram ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Karena video giveaway kemarin waktunya cuma 24 jam, aku bakalan kasih bukti ke kalian ya teman-teman ya. Aku bakalan pilih komentar yang like-nya terbanyak di video aku yang itu. Kita langsung aja cari-cari, dan ternyata yang paling banyak itu Kak Ika ini. Jadi ini tuh like-nya 7 ya teman-teman ya. Yang lain-lainnya tuh di bawah 7. Jadi selamat buat Kak Ika. Ini uangnya udah aku transfer ya. Jadi kalau teman-teman pengen menang juga, langsung aja subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya, biar kalian tuh bisa dapat updatean video terbaru aku. Soalnya giveaway aku kali ini tuh tidak terduga teman-teman, bisa di video ini, bisa video besok, dan besok-besoknya lagi gitu kan. Semakin banyak yang ikutan giveaway, nanti semakin banyak juga hadiah yang aku keluarin. Jadi komen-komen aja yang banyak teman-teman, dan share juga ke teman-teman kalian, barangkali teman kalian juga tertarik.